kekayaan yang menghidupkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua mau kaya, bukan? Ya, kita semua mau kaya. Pertanyaan pertama itu, setuju semua? Kita semua mau kaya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita semua mau kaya, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kaya mau apa? Kalau kaya mau apa? Kan kita semua mau kaya. Kalau kaya mau apa? Dijawab ini kalau mau dijawab. Bersenang-senang, happy, party, enjoy. Kalau kaya mau apa? Kan ini yang menjadi persoalan. Mau kaya, tapi kalau kaya mau apa? Kalau tidak jelas, jangankan Tuhan, Bapak tak saja. Kalau bilang mau kak begini, baru bilang mau. Kenapa kalau itu? Tidak jelas. Kau mau minta sesuatu? Untuk apa? Mau kak beli motor? Untuk apa? Tidak ada jawaban. Maka dia bilang, jangan. Kalau sesuatu mau diberikan kepada kita dan tidak jelas mau diapakan, itu juga sulit diberikan. Belum ada keputusannya, mau semua program kaya tapi tidak tahu mau bikin apa kalau kaya. Kayaknya kita tidak mau jujur ini. Semua ingin kaya, tapi tidak ada program kalau kaya mau bikin apa. Ya, ada programnya, mudahan kaya. Ya, mau membahagiakan keluarga sekali. Gus, memuliakan Tuhan. Hampir kita semua sama dengan itu. Kenapa kita berat? Karena program itu tidak jelas. Mau kaya tapi program tidak jelas. Mau membahagiakan diri sendiri, mau membahagiakan keluarga sekali. Gus, Tuhan menjadi di belakang sebenarnya, dan itu real. Bahwa Tuhan kemudian kalau kita sudah kaya, baru kemudian Tuhan di belakang. Yang Alkitab bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Marea dukatu dewata. Takut ini Tuhan, karena memang konsep rencana kaya kita itu salah. Tapi ya itu persoalan, tidak usah dibahas di sini karena bukan itu, nanti khotbahnya tidak selesai. Tapi yang pastinya dasar awalnya memang sudah dia takut bahwa kita kemudian kaya, lalu kemudian bisa saja seperti itu. Baru kemudian Tuhan di urutan kedua. Urutan pertama adalah kaya untuk bersenang-senang. Itu urusan lain. Nah, nanti di khotbah berikutnya kita mendengarkan itu. Majalah Forbes di tahun 2021 merilis 50 orang terkaya di Indonesia. Pasti kita tidak ada satupun di dalamnya. Di Tobara juga tidak ada. Yang pertama itu adalah Robert Budi Hartono bersama dengan saudaranya Mikael Hartono. Dia memiliki BCA dan kemudian punya perusahaan rokok Jarum Super. Kekayaannya itu 612,8 triliun. Terlalu kaya untuk dicerita. Tapi kalau kita tanya ini Bapak, kenapa mau kaya? Mudah-mudahan jawabannya seperti Bapak Tua tadi. Bahwa rencana kayanya adalah membahagiakan keluarga. Saya sudah yakin keluarga sudah bahagia. Yang kedua itu yang pertanyaan berikutnya. Memuliakan Tuhan. Kalau dia memuliakan Tuhan ini, jangan setengah. Sedikit sudah bisa membahagiakan banyak orang. Tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi itu persoalan pribadinya. Tapi yang kita mau katakan bahwa ketika konsep rencana untuk kaya itu didasari dengan pemahaman itu, maka akan seperti itu. Di dunia ini, ya juga dirilis beberapa waktu yang lalu bahwa orang terkaya di dunia itu adalah Elon Musk. Dia itu 2,259 triliun kekayaannya dan tidak akan habis sampai 7 turunan. Dia sudah pasti bahagia. Pertanyaan berikutnya, apakah dia sekaligus untuk memuliakan Tuhan? Ya itu yang kita belum tahu. Karena kalau dia sekaligus memuliakan Tuhan, saya tidak tahu berapa gereja yang bisa dibantu ini orang.
Kenapa tidak pernah dirilis orang termiskin di dunia? Siapa orang termiskin di dunia? Kita tidak tahu toh, karena kita tidak tertarik dengan orang miskin di dunia. Kita tertarik dengan 50 orang terkaya di dunia dan 50 orang terkaya di Indonesia. Tidakkah kita merasa bahwa bagaimana kalau kita mencoba mencari dan merilis 50 orang termiskin di dunia atau 50 orang termiskin di Indonesia? Ada yang tahu siapa yang termiskin di dunia? Tidak ada, tuh hanya pendeta Pasma yang tahu kayaknya ini. Orang janda yang persembahkan persembahannya dengan tulus. Termiskin di Alkitab mungkin itu. Termiskin di Alkitab. Iya. Masih lebih miskin yang Lazarus makan borok-borok toh. Dia borok dan dia kemudian menunggu jatuhnya makanan sisa-sisa Tuhan. Masih mungkin lebih miskin itu. Tapi pertanyaan saya adalah, siapa termiskin di dunia? Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita bermandikan air mata. Itulah diriku, kukatakan padamu, agar apa? Tidak banyak yang suka lagu dangdut masalahnya. Agar engkau tahu siapakah diriku. Aku merasa orang termiskin di dunia. Miskin itu rasa. Dan hari ini saya menyanyikan lagu itu berarti bahwa saya adalah orang termiskin di dunia. Dan setiap orang menyanyikan lagu itu, dia masuk dalam kategori itu. Itu persoalan rasa. Jadi, sesungguhnya yang mau diceritakan dalam bacaan kita ini, dalam renungan kita adalah kekayaan yang menghidupkan. Amos, seorang petani. Dia peternak. Dia pekerjaannya menanam pohon kurma dan mencari buah di hutan. Dia aman dengan pekerjaan itu. Tapi dia harus dipanggil keluar dari zona aman itu untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa Israel atau masyarakat atau penduduk yang ada di Tekoa. Dia dari Tekoa. Tekoa itu jaraknya 16 km dari Yerusalem, 6 km dari Bethlehem. Dia dipanggil keluar dari sana untuk memberitakan berita pertobatan kepada banyak orang. Seharusnya dia merasa aman, cukup dengan apa yang dimiliki. Tetapi dia harus mengerjakan pekerjaan itu. Dilematis di dunia ini. Di samping rumah orang kaya, ada orang miskin mati kelaparan. Dan tidak banyak yang peduli. Kelaparan itu adalah persoalan yang membunuh jutaan orang. Tapi tidak terlalu menarik untuk dibahas di dunia ini. Corona kemarin, tidak terlalu banyak orang yang mati. Tapi begitu menggegerkan dunia. Kenapa? Karena kelaparan tidak membunuh orang kaya. Lebih banyak orang mati kelaparan daripada mati karena corona. Tapi kenapa corona begitu menakutkan dan seluruh dunia takut terhadap itu? Karena corona bisa membunuh siapa saja, termasuk orang kaya. Seandainya corona tidak bisa membunuh orang kaya tidak akan peduli, biarkan saja. Untuk apa? Karena kita tidak akan mati, Ji. Sama dengan bagaimana orang prihatin dengan orang miskin. Orang kaya tidak terlalu penting. Kenapa? Karena dia tidak akan mati karena kelaparan. Karena dia memiliki segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekayaan yang menghidupkan. Dalam bacaan ini, Amos dengan tegas menghujat dan marah terhadap orang-orang yang berlaku licik. Dia mau mengatakan bahwa, apakah memang kita tidak boleh kaya? Boleh. Dan memang tujuan untuk itulah Tuhan menciptakan alam semesta ini, supaya kita hidup sejahtera di dalamnya. Alam semesta ini cukup untuk kita hidup sejahtera. Tetapi alam semesta ini tidak akan pernah cukup untuk orang-orang serakah. Kita bisa membayangkan bagaimana dibilang kaya dan cukup. Kalau kekayaan sudah biar 7 turunan tidak akan habis lalu tidak bisa dibagi-bagi, itu memang hal yang sudah masuk dalam kategori serakah menurut saya. Kita kembali ke kehidupan kita. Kekayaan yang menghidupkan. Pertama, kekayaan yang menghidupkan adalah kekayaan yang didapat dan diperoleh dengan cara yang benar.
Kekayaan yang didapat dan diperoleh dengan cara yang benar. Itu berarti bahwa ada kekayaan yang didapat dan diperoleh dengan cara yang tidak benar. Kekayaan dan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar pasti tidak akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pasti tidak akan membuat pemiliknya menjadi sejahtera atau bahagia. Yang kedua, kekayaan itu baik dan benar kalau dia mendorong pemilik hartanya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kekayaan itu menjadi baik dan benar kalau dia mendorong pemiliknya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Contoh, ada motor dipakai pergi gereja, mendorong pemiliknya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada motor dipakai pergi pantai atau ke gunung atau ke mall dan seterusnya, mendorong pemiliknya untuk jauh dari Tuhan. Ada banyak kepemilikan kita, harta benda kita, tapi membuat kita jauh dari Tuhan. Hari Minggu harus urus ternak, hari Minggu harus urus perusahaan, hari Minggu harus begini dan begitu. Hari-hari untuk dekat dengan Tuhan, harta yang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu, kekayaan yang benar adalah harta milik yang benar adalah harta milik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. HP juga begitu. Kalau HP sudah tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, lebih mendekatkan kita ke Sambo, ya berhentilah bermain HP. Install ulang HP tak? Kalau semua aplikasi di dalamnya menjauhkan kita ke Tuhan, dari Tuhan, dia harus mendekatkan kita ke Tuhan. Kenapa? Karena itu harta milik kita. Dan harta milik kita itu menjadi benar kalau dia mendekatkan kita ke Tuhan. Ketiga, kekayaan dan harta milik kita itu boleh kita kaya dan memiliki harta benda yang banyak. Itu baik. Tetapi harus berdampak kepedulian kepada orang lain. Harus berdampak, membawa dampak peduli kepada orang lain. Jadi kita boleh kaya, tetapi kaya yang benar adalah kekayaan kita atau milik kita itu berdampak peduli terhadap orang lain. Artinya, merasakan juga orang lain. Kekayaan dan harta milik kita itu dirasakan orang lain juga. Kalau kita kaya dan memiliki banyak harta, tetapi tidak dirasakan orang lain, maka dia menjadi salah dan tidak baik adanya. Orang kaya yang sebenarnya itu disimpulkan dalam pemahaman bahwa dia yang memberi, itu orang kaya. Bukan dia yang memiliki banyak harta, tapi dia yang mampu memberi, itu yang disebut dengan kaya. Kaya itu untuk ukuran hidup beriman, bukan dia yang memiliki 3 triliun atau ratusan triliun ini, tetapi dia yang memberi sesuatu kepada orang lain. Itulah ukuran kekayaan dalam konsep iman. Jadi bukan seberapa banyak harta kita, tapi sebagaimana kita mampu memberi. Justru kita berkata memberi dari keterbatasan itu yang disebut dengan luar biasa. Memang gereja kita cenderung bercerita banyak, berbicara banyak tentang gereja yang maju. Tapi apa yang dikerjakan oleh gereja kita? Gereja kita itu punya teologi kemiskinan tinggi. Hampir tidak punya teologi kemakmuran. Coba kita dengarkan di gereja-gereja kita. Lebih banyak gereja kita dan khotbah-khotbah kita, yang mungkin termasuk pendeta Pasbah, mengkhotbahkan, berbahagialah engkau yang miskin, sabarlah, bertahanlah. Khotbah penghiburan. Hibur itu, lihat dengar di GTM itu. Banyak khotbah-khotbah kerjaan kita adalah hibur orang miskin. Tapi tidak berani mengeritik orang kaya. Orang kaya, bagikan hartamu kepada orang lain. Jangan kaya sendiri. Tidak berani kita. Kita takut jangan sampai orang kaya meninggalkan gereja kita. Khotbah untuk berbagi rendah. Kita lebih cenderung menghibur mereka yang miskin. Ya sabar, berpengharapan. Satu hari nanti, sesudah hujan, pelangi akan ada. Habis air mata, akan berganti sukacita.
Harusnya kita mulai juga berani untuk berkata, saudara-saudara yang memiliki kekayaan cukup dan bisa berbagi, berbagilah. Supaya kita menghiburkan orang miskin, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pemberian yang real. Kalau di kehidupan bersekutuan kita terjadi seperti itu, kita menghibur orang bukan hanya sebatas dengan retorika atau bicara saja, tapi menghibur orang-orang yang mengalami kesulitan dengan penghiburan yang real, bantuan yang real, berbagi. Maka sesungguhnya Alkitab berkata, hidup ini adalah hidup yang berbagi. Berbagi, persembahan itu adalah proses berbagi. Memberi persembahan itu bukan apa-apa sebenarnya, tetapi untuk berbagi. Engkau membantu mereka yang lemah, dan yang lemah membantu engkau dari sudut yang lain. Dulu, waktu menara gereja Jemaat Salukalando sedang dibangun, saya bilang, bagaimana kalau itu kita bikin sarang walet saja? Itu 2 peta, itu bisa menghasilkan uang. Oh, tidak bisa. Ini gereja, tidak boleh. Ya sudah. Bagaimana kalau kita bikin usaha jemaat? Mungkin ke depan kita butuh uang besar. Kita harus beli mobil layanan. Kita harus punya banyak perangkat dalam bergereja kita. Tidak boleh. Gereja tidak boleh bermain bisnis. Ya sudah. Semoga ke depan gereja kita punya misi yang besar. Tadi malam di sidang klasis, hampir dibubarkan panitia pembangunan kantor klasis. Kenapa? Karena tidak pernah berkembang dananya. Sudah hampir dibekukan. Lalu saya bilang begini, jangan menguburkan mimpi 10 tahun hanya dengan keputusan 1 malam. Kita sudah 10 tahun berencana untuk membangun kantor klasis. Lalu dengan mudah kita berkata sekarang, kita bekukan hanya karena persoalan kita tidak punya misi dan visi yang kuat. Tidak boleh. Biarkan dia ada dan menjadi mimpi besar. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita meyakini bahwa kita semua ini diberi karunia oleh Tuhan, diberi hikmat dan kekayaan. Kalau kita tidak kaya secara harta, mungkin kita memiliki potensi dan pengetahuan. Mari kita berbagi. Kita harus keluar dari zona aman kita. Kita harus merasa bahwa kita memiliki potensi. Kita harus merasa bahwa kita adalah orang-orang yang punya bakat alami dari Tuhan. Kalau kita tidak punya uang, kita punya talenta yang lain. Tapi yang prinsip dalam renungan ini adalah kekayaan yang menghidupkan. Harta yang kita miliki harus menghidupkan diri kita sendiri, lebih dekat dengan Tuhan. Harta yang kita miliki harus membuat orang lain di sekitar kita menikmatinya, apapun bentuknya itu. Kekayaan harus mendampakkan kepedulian terhadap orang lain. Jangan kita hanya menikmatinya sendiri. Amsal pasal 13 ayat 11 berkata, harta yang diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Demikian juga Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik berpenghasilan sedikit yang disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Selamat menikmati berkat Tuhan, dan mari kita memakai harta yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki untuk menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan, menghidupkan hubungan kita dengan sesama, dan dengan demikian Tuhan dimuliakan dari apa yang kita miliki. Amin.